Selamat sore Sobat Milenial, Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day bersama saya Gilang Pandutanaya. Polda Metro Jaya meningkatkan kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM yang ditangani oleh KPK ke tahap penyidikan. Naiknya kasus ini ke penyidikan lantaran Polda Metro Jaya menemukan adanya tindak pidana di dalamnya. Polda Metro Jaya menerima lebih dari 10 laporan dalam kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi yang ditangani KPK di Kementerian ESDM. Atas hal tersebut, Kapolda Metro Jaya meningkatkan kasus ke tahap penyidikan lantaran menemukan adanya tindak pidana. Adapun bukti tindak pidana dalam kasus tersebut adalah informasi yang dirahasiakan penyidik KPK telah sampai ke orang yang menjadi sasaran penyidikan. Dengan begitu, kasus yang seharusnya tertutup justru menjadi terbuka pada orang yang menjadi target penyelidikan. Jadi begini ya, dalam sebuah penanganan laporan tentang dugaan adanya perbuatan pidana, kami wajib menindaklanjuti semua bentuk laporan. Dari laporan yang kami kumpulkan, kalau tidak salah lebih dari 10 laporan tentang kebocoran informasi di ESDM. Ya kebetulan pada saat itu saya masih menjabat deputi di situ, sehingga sedikit banyak saya tahu tentang itu. Ya memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi ya. Yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Buktinya apa? Bahwa ada informasi yang kita dapatkan yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di KPK, ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target-target daripada penyelidikan itu ya. Artinya barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia ketika sudah dipegang oleh pihak-pihak yang menjadi objek penyelidikan. Jelas. Pak, sejauh ini sudah diperiksa ini, apakah ada dari salah satu pimpinan gitu, apa ada rencana depannya seperti KPK? Ya, untuk menuntaskan perkara ini tentunya kami sekarang baru pemeriksaan saksi-saksi ya, dan pengumpulan dokumen-dokumen. Secara detail kami belum bisa ceritakan. Nanti mungkin dalam waktu ke depan, kalau kami sudah mendapatkan saksi-saksi lengkap, ya, kami juga akan menginjak kepada fase berikutnya. Cukup? Artinya Pak, kalau dari Dewas sendiri kan kemarin sudah menyimpulkan tidak ada dugaan pelanggaran etik, artinya ini berbeda tidak sih? Begini, antara yang dilakukan Dewas dengan kami itu jauh sangat berbeda. Karena di sana tentang kode etik, ya, patut atau tidak patut. Namun sebenarnya secara esensial harusnya sama ya. Secara esensial harusnya sama. Bahkan kemarin ya saya sempat bertemu dengan Ketua Dewas, kita diskusi aja. Ya. Saya mengatakan temuan kami seperti ini, Pak. Dewas bilang temuan kami seperti ini. Kami tidak bisa memaksa karena sifatnya di sana sukarela. Kalau di kami kan ada teknik-teknik untuk mencari yang namanya dokumen, yang namanya berkaitan dengan alat bukti, kami cocokkan dengan kejadiannya. Ya, itu. Pak, kemarin dari hasil Riksa Dewas juga sempat menyebutkan ada nama Bapak dalam proses penyelidikan di Dewas itu karena disebut oleh Idris Hite dari pihak SDM, tanggapannya seperti apa? Ya kalau itu bisa aja nanti diuji ya, karena saya tahu persis perkara itu, saya nggak akan cerita di sini ya. Saya tahu persis perkara itu. Bahkan kalau boleh dibilang yang sedang menyelidiki adalah saya yang sedang menyelidiki sendiri. Ya apakah itu memang dalam saat itu secara spontan saya tidak pernah kenal dengan si Hite. Saya tidak pernah kenal, mukanya aja saya tidak tahu. Ya, cari hubungan apa yang antara saya dengan si Hite. Silakan aja. Nah, tentunya Dewas harus manggil saya dong. Kenapa saya nggak diklarifikasi? Bahkan keterangan itu harusnya diuji. Betul nggak seorang bicara tentang A itu faktanya A? Kalau seorang bicara tentang A faktanya A itu baru valid. Ternyata seseorang yang diperiksa faktanya A, dia bilang B. Jelas ada pihak-pihak yang berbohong gitu ya. Saya tahu persis perkara itu. Jadi saya yakin kalau saya walaupun pelan tapi nggak apa-apa. Yang namanya penyelidikan kita masih mengumpulkan yang namanya saksi-saksi, nanti mungkin ada dokumen-dokumen atau petunjuk-petunjuk lain yang berkait dengan perkara itu sendiri.
Pak, ini kan sudah ada unsur pidana yang ditemukan ya dalam laporan ini. Artinya sebentar lagi Ada peristiwa pidana. artinya sebentar lagi akan ada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan ini, Pak. Ya tunggu saja. Karena itu sifatnya nanti kami mendapatkan laporan dari direktur dengan satgas yang sudah dibentuk kemarin untuk menangani perkara ini. Karena ini kami anggap perkara yang cukup menyita perhatian karena pelapornya banyak sekali. Kan kami pertanggungjawaban kepada pelapor harus bicara apa? Apakah nanti ditemukan tersangkanya atau tidak itu urusan nanti belakangan. Yang jelas peristiwanya ada peristiwa tentang pertama bocornya, ya ada peristiwa itu. Pak terakhir Pak, artinya tidak menutup peluang untuk memeriksa Ketua KPK ya Pak dalam kasus ini Pak? Nanti kita lihat ke depan. Cukup ya. Terima kasih ya. Lebih lanjut, Irjen Pol Karyoto menyebut saat ini penyidik tengah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan sejumlah dokumen untuk menuntaskan perkara ini. Terima kasih sudah menyaksikan Top News of the Day. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Gilang Mendutanaya beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.